Choking infant atau tersedak. Tersedak terjadi apabila ada benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan, bisa berupa benda padat ataupun benda cair seperti air atau ASI pada bayi. Tersedak dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada tersedak sebagian atau parsial. Terjadi apabila ada benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan tetapi tidak menutupi seluruh bagian saluran pernafasan, sehingga ada akses untuk udara keluar masuk di dalam paru-paru. Selanjutnya yang kedua yaitu tersedak total. Terjadi apabila ada benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan, menutup total semua akses udara untuk masuk ke dalam paru-paru. Gejala biasanya gejala yang terjadi pada tersedak sebagian atau parsial yaitu gejalanya batuk, tetapi pada tersedak total tidak terjadi batuk atau tidak bisa batuk. Yang pertama yaitu tersedak sebagian atau tersedak parsial. Langkah pertama, kita cek respon pasien. Ibu, apakah ibu tersedak? Setelah itu kita menawarkan bantuan. Pastikan pasien atau kliennya itu percaya dengan si penolong. Ibu, saya Devina Dewi Asi, saya perawat. Di sini saya akan membantu ibu untuk mengeluarkan benda asing yang berada pada saluran pernafasan ibu. Apakah ibu setuju? Setelah itu ibu bisa mengikuti instruksi yang saya bilang ya bu ya. Coba 1, 2, 3, ibu tarik nafas bu. Ibu buang, lalu batukan ibu secara kuat. Lagi bu, tarik nafas, buang, batukan bu yang kuat. Setelah itu lihat apakah benda asingnya keluar atau tidak. Jika belum keluar, maka kita lakukan langkah tersebut. Langkah yang tadi diulang-ulang sampai benda asingnya keluar. Jika sudah keluar, langkah selanjutnya yaitu kita mengecek nadi pasien dan kita melihat apakah pasien sudah bernafas secara normal atau tidak. Selanjutnya tersedak total. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita cek respon pasien. Ibu, apakah ibu tersedak? Setelah itu kita menawarkan bantuan. Pastikan pasien yakin untuk dibantu oleh kita. Ibu, saya Devina, saya perawat. Saya akan membantu ibu untuk mengeluarkan benda asing yang berada di dalam saluran pernafasan ibu. Apakah ibu setuju? Setelah itu kita lakukan dengan teknik Heimlich maneuver. Yang pertama, kita posisi penolong berada pada posisi pasien, di belakang posisi pasien. Setelah itu minta untuk pasien melebarkan kakinya selebar bahu. Ibu, lebarkan kakinya selebar bahu ya. Setelah itu masukkan satu kaki pada tungkai pasien. Setelah itu meminta pasien untuk membungkuk. Ibu tolong dilepaskan tangannya dan membuat kepalan tangan yang dominan serta nanti dikunci dengan tangan yang tidak dominan di area PX, antara PX dengan umbilikus. Setelah itu hentakan ke atas dan ke bawah selama 5 kali. Setelah dilakukan tindakan tersebut, kita lihat apakah benda asingnya keluar atau tidak. Jika benda asingnya tidak keluar, maka kita lakukan ulang tindakan tersebut. Setelah benda asingnya keluar, maka kita evaluasi, kita cek nadinya, dan kita lihat pernafasan pasiennya sudah kembali normal atau tidak. Yang selanjutnya yaitu tersedak total pada ibu hamil atau orang gemuk. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita cek respon pasien. Ibu, apakah ibu tersedak? Selanjutnya pastikan pasien percaya bahwa si penolong dapat membantu mengeluarkan benda asing yang berada pada saluran pernafasan. Ibu, saya Devina Dewi Asi, saya perawat.
saya bisa membantu ibu untuk mengeluarkan benda asing yang berada pada saluran nafas ibu. Apakah ibu setuju? Setelah itu, posisikan si penolong berada pada belakang pasien dan minta si ibu untuk melebarkan kakinya selebar bahu. Ibu, tolong melebarkan kakinya selebar bahu ya. Setelah itu, minta pasien untuk membungkuk dan tangannya ibu tolong dilepas. Selanjutnya, posisikan tangan dominan yang menggepal dan satunya lagi mengunci. Pada ibu hamil, letakkan tangan di area aksila, sternum, di area sternum setinggi aksila. Lalu hentakan ke atas 5 kali. Setelah itu, lihat apakah ada benda asing yang keluar atau tidak. Jika tidak ada, maka ulangi seperti tindakan tadi. Yang terakhir yaitu infant pada bayi atau tersedak pada bayi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah cek respon bayi. Setelah itu kita lakukan manuver sandwich atau kita posisikan tangan kita seperti roti dan bayi seperti sosis. Setelah itu letakkan jari telunjuk kita di bawah bibir bayi seperti ini. Setelah itu posisikan bayi tengkurap. Posisi bokong lebih tinggi daripada posisi kepala. Setelah itu kita lakukan back blow dengan menggunakan tumit bagian tangan. Kita lakukan 5 kali seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita posisikan bayi dengan posisi terlentang dan kita lakukan chest thrust dengan menggunakan 2 jari telunjuk dan jari tengah di antara 2 puting susu bayi. Kita lakukan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah dilakukan chest thrust, maka kita evaluasi apakah benda asing atau makanan yang berada pada saluran pernapasan bayi berada di mulut atau tidak. Jika ada di mulut, maka kita langkah selanjutnya lakukan dengan menggunakan finger swab, yaitu dengan cara masukkan jari kelingking ke dalam mulut. Langkah pertama, masukkan pada area mukosa terdekat sampai mukosa terjauh seperti mencongkel atau mengkailnya. Jika sudah keluar benda asingnya, maka tindakannya telah selesai dilakukan. Jika makanan atau benda asingnya tidak keluar, maka tindakan tersebut dilakukan berulang kali sampai benda asingnya keluar.